terserah kita. Mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3? Nggak bisa. Saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8? Nggak bisa. Itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya. Betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore. Kata Allah, nggak bisa. Sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58, ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat bukan? Itu. Wal baladut thayyib ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu namanya Bang Thayyib tapi enggak pulang-pulang. Itu. Lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik. Ya, kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu. Dan tanah yang baik tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbih dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah. Tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah. Betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau bertanya. Ada yang suka makan rumput? Enggak katanya. Saya ubah sekarang. Ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya rumput itu daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput. Diolah oleh alam jadi daging. Nah, kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul, betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang. Betul apa tidak? Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah. Betul nggak? Kan itulah alam. Nah, karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Ini tanah. Di tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik, apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang tanamannya tumbuh merana. Maaf ya. Pernah enggak
lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih. Melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya? Kalau ada masalah, tidak dibesar-besarkan. Kalau bicara, selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang. Gak usah dipikirkan, gak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa gak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya. Ini wajah-wajah. Maaf. Habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, gak usah disalahkan dulu. Pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya. Siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya. Kita belajar agama bertahun-tahun. Menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat. Masih benci pada orang. Masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas. Apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan dalam dirimu masih ada sifat itu.